Terima kasih. Oke, baik Pak Fatih. Saya berikan Anda pertanyaan, 1001 pertanyaan. Silakan tanyakan saja Pak Fatih terkait tentang Islam dan kebesaran atau mukjizat dari Rasulullah. Ya, memang kalau menurut Ini menurut iman saya Pak ya. benar, Alhamdulillah benar. iman, kan gitu. Nah, keyakinan masing-masing kan nggak jelas kita beda. Nah, saya tidak mau menyata atau kata-kata itu tidak benar, tapi benar menurut keyakinan saudara, kan gitu. Nah, kalau keyakinan saya kan nggak jelas, kan kalau keselamatan hanyalah Tuhan Yesus juru selamat, dan Oke, baik. Yesus bisa ngomong. Bang Nandar? Oke, baik. Ya. Bang Nandar, saya ingin Abang bertanya terkait pernyataan dari Pak Baik. Fatih tadi terkait yang mengatakan Tuhan adalah Iya. juru keselamatan bagi Iya mereka. baik. Pak Silakan. Gembala yang usianya 50 tahun tetapi saya kelihatan seumuran dengan saya 30 tahun, masih terlihat muda Bapak ini. Ya. Bapak coba dengarkan dan perhatikan saya. Pak, saya mau bertanya sama Bapak. Syarat selamat di dalam ajaran Kristen itu syaratnya ada berapa? Silakan. Syarat masuk sorga, syarat selamat di dalam agama Kristen itu ada berapa syarat? Coba. Saya tanya sama Bapak. Tentang iman. Yang saya tanya Pak Gembala yang saya kasihi, syarat masuk sorga dalam agama Kristen ini syaratnya ada berapa? Yang saya tahu kan, Boleh. yang saya tahu atau saya yakini kita iman, keyakinan dan melakukan ajaran Tuhan Yesus. Ya, terutama walaupun Kristen artinya punya Kristus, kalau tidak melaksanakan perintah Yesus itu juga masuk neraka, walaupun ada imannya, ada juru selamat, tapi kalau tidak melakukan apa yang diajari Yesus Kristus, juga nol. Itu Kristus KTP. Oke. Di mana dalilnya, Pak? Oke, Pak Gembala gimana? Dalil itu dasar, rujukan, literasi, referensi. Kan di Yohanes mengatakan, akulah Ya. jalan kebenaran dan hidup. Tidak Ya, ada seorang betul. pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saya percaya itu. Nah, itulah saya imanin dan yakin. Oke, Bapak mau saya tanggapi nggak? Ya, silakan, Boleh. silakan. Syarat masuk surga dalam agama Kristen menurut, coba Bapak Gembala catat ya, menurut ajaran Kristen dalam Bible, syarat masuk surga itu syaratnya cuma 2, Pak. Ya, Apa? Markus 16 nomor 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak dibaptis dan tidak percaya tidak akan diselamatkan. Pertanyaan saya, bayi yang terlahir dalam agama Kristen yang belum dibaptis, bagaimana jaminan keselamatan buat mereka? Kalau di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang terlahir dalam keadaan Islam. Jadi kalau ada bayi yang terlahir dari agama manapun menurut keyakinan kami, maka dia masuk surga karena sudah terlahir dalam keadaan Islam. Sekarang keselamatan di dalam ajaran Kristen syaratnya itu dibaptis dan dipercaya. Bayi yang baru terlahir ke dunia, baru procot, langsung meninggal dunia, belum dibaptis dan belum dipercaya, menurut ajaran Kristen itu tidak masuk surga. Oh, haleluya. Tapi kalau saya ini kan suku Nias. Ya. Nah, tapi kalau keyakinan kami di Nias, ya, itu ini Jangan keyakinan Pak, ini Bapak agamanya apa? Agamanya Kristen Protestan atau agama suku Nias? Ya. Betul. Bagaimana? Contohnya lah. Baik, saya tanya lagi nih, saya tegaskan lagi. Bagaimana nasib bayi yang terlahir dari orang tua Kristen tapi belum dibaptis, belum percaya, lalu dia meninggal dunia? Bagaimana jaminan keselamatan buat bayi-bayi kecil itu yang baru dilahirkan? Silakan. Belum punya dosa itu, belum tahu apa-apa. Itu Loh, surga malaikat di dari dalam- malaikat. Di dalam Roma 5 nomor ke-7, setiap bayi itu dalam keadaan mewarisi dosa Adam. Dosa waris, Pak. Tapi sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus.
Di mana dalilnya? Karena ada waktu disalib. Pasti saya sudah baca itu waktu. Coba Yesus datang gini aja, untuk Bapak, menyelamatkan. Pak Gembala. Menyelamatkan. Pak Gembala, saya nggak mau mengajari seorang gembala. Coba Bapak buka Markus 16 nomor 16. Syarat Bapak diselamatkan itu ya adalah percaya dan dibaptis. Makanya saya tanya, kalau bayi Kristen yang belum percaya dan belum dibaptis, dia meninggal dunia, bagaimana jaminan keselamatan buat mereka? Di mana dalilnya? Dengar dulu ya, bukan saya itu menyakal tadi omonganmu. Memang benar, kalau menerima Yesus secara kepribadian, harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Kayak gitu. Itu omonganmu tadi. Nah, tapi keyakinan orang Kristen kalau anak bayi mati tanpa dibaptis, kan itu masih suci. Karena, dengar dulu ya, jangan dipotong dulu. Ya enggak Pak, saya dengar Pak. Nah, keyakinan orang Kristen karena Yesus di dunia ini, karena Adam dan Hawa telah berdosa, mau berbuat dosa, itulah datang Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kutukan dosa, kayak gitu. Nah, jadi kalau keyakinan kami, anak bayi itu yakin itu jadi malaikat surga. Itu keyakinan kami di Nias. Baik, keyakinan Bapak di Nias. Jadi bukan berdasarkan keyakinan Bapak sebagai Kristen, bukan? Itulah kami. Contoh. Langsung saja saya tanya lagi. Oke, nanti Bapak jelaskan. Berarti Bapak tidak percaya kalau manusia itu mewarisi dosa Adam. Bapak percaya nggak kalau manusia mewarisi dosa Adam? Saya tanya, menurut ajaran Kristen. Tapi sudah datang Yesus menyelamatkan. Tapi ada syaratnya katanya, kalau diselamatkan itu percaya dan dibaptis. Benar, kan dia mengatakan, beritakan Injil di seluruh dunia. Jadi kalau muridku dibaptis dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, itu yakin aku. Tapi kan Yesus datang ke dunia waktu 2000 tahun lewat, menyelamatkan kita dari kutu dosa. Gitu. Baik, Pak Gembala yang saya hormati, Bapak ada Alkitab enggak? Supaya kita ngomongnya terarah. Bapak buka Roma 3:23. Jadi kalau Bapak mengatakan bayi yang terlahir dari Kristen itu suci, coba Bapak buka Roma 3 ayat ke-23. Itu menurut Rasul Paulus yang diyakini oleh orang Kristen. Coba. Jadi kita itu jangan menyalahi ayat. Ayat itu jangan ditentang. Markus 16 nomor 16, syarat masuk surga dalam ajaran Kristen dibaptis dan dipercaya. Pertanyaannya, bayi yang terlahir dalam keadaan Kristen baru procot sehari 2 hari meninggal dunia, apakah mereka diselamatkan sementara mereka belum dibaptis dan dipercaya? Kalau Bapak mengatakan dia masih suci, tidak ada konsep kesucian bagi bayi kecuali Islam. Kalau dalam agama Kristen, Bapak buka Roma 3:23. Coba, mohon maaf Bapak Gembala, saya bukan mengajari seorang pengkhotbah, saya bukan mengajari seorang pendeta atau seorang gembala, tetapi biar kita menerima berkat, kasih karunia berkat yang melimpah dari Allah Khalik langit dan bumi untuk menjamah, untuk melawat kita, agar kita terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Kalau dalam Islam, syarat keselamatan itu mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahlal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tasdikun fil qalbi, ikrarun bil lisan, af'alu bil amal dahlal jannah. Jelas syaratnya la ilaha illallah. Coba buka Pak ya, pelan-pelan, baik-baik. Nanti Bapak lihat channel YouTube saya, Yonatan Nandar, banyak pengajaran saya di sana dan sudah banyak pendeta para teman-teman Kristen yang sudah saya syahadatkan. Dengar dulu. Ya, baik. Ya, Bapak buka dulu Pak Gembala, Roma 3:23. 23 doang. Roma 3:23, Roma 5 nomor 12. Banyak tadi. Ya, 2 ayat saja. Kalau saya kasih lagi ada sebetulnya. Bapak buka dulu Roma 3:23. Atau saya bukakan aja, saya bantu. Gimana? Mau? Baca. Ya nih, Bapak saya bukakan ya. Baca. Biar Bapak Bapak perhatikan wajah saya yang ganteng ini, Pak.
Alah. Loh Bapak kenapa kok tertawa? 23. Nih Pak, Roma 3:23. Nih Pak, perhatikan ini Pak ya. 23. Mudah-mudahan Bapak dan anak-anak Bapak mendapatkan hidayah Allah. Pak, perhatikan Pak, wajahnya Pak, sini Pak. Pak, ini Alkitab Bapak ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma 3:12. Roma 3 nomor 23. Sekarang saya bukakan. Roma 5 nomor 12. Dosa waris. Nah. Ya. Nah ini Pak, Bapak perhatikan ya, Roma 5 nomor 12. Ini diwariskan kepada manusia yang lahir ke dunia, menjalar kepada semua orang, Pak. Jadi Ya. kalau begitu, bagaimana Bapak meyakini bahwa ajaran Bapak menyelamatkan bayi saja nggak ada dalilnya? Sudah. Coba. Nggak bisa ngomong. Memang pas. Pas. Pas, alhamdulillah. Tepuk tangan Kalisa. Pas. Ya. Itu kalau